Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, jadi di depan kita ini ada HP Redmi Note 9 ya. Datang tuh customer ya. Beliau menceritakan HP ini tuh pernah masuk air laut ya saat berlibur di pantai. Lalu saya tanyakan udah berapa lama? Semenjak Lebaran. Iya, wah ini kelamaan nih. Oke lah, kita langsung aja bahas ya. Saat saya coba cas ya, konsumsi arusnya itu tidak normal ya, hanya 0,4 0,5 turun lagi. Nah seperti itu ya, kadang 0,8 turun lagi, jadi nggak stabil. Oke, untuk kerusakannya kita langsung bongkar saja ya. Jadi buat teman-teman kalau HP-nya masuk air, apalagi air laut ya, sebetulnya harus secepatnya ya dibersihkan atau dibawa ke tukang servis. Karena kalau kelamaan itu bisa justru memperparah keadaannya. Nah ini biasanya kalau air laut itu lumayan korosinya. Nah ini kita buka ya bagian backdoornya. Kita langsung lepaskan aja untuk baut-bautnya ya. Ya jadi untuk di Redmi Note 9 untuk kasus yang mati total itu sih biasa umum terjadi karena CPU, tapi semua tergantung kronologinya HP mati kenapa. Kalau HP ini itu karena masuk air laut, terus mungkin nggak tahu dicas atau dinyalakan, sempat bisa digunakan baru berapa hari mati ya, akhirnya berujung seperti ini. Ayo opo ki, coba teman-teman perhatiin. Ayo, ini jelas di konektor baterai kena nih. Nah iya, ini di konektor LCD terutama. Wow. Jadi konektor LCD itu ada tegangan yang besar ya. Minimal tuh 19 volt tegangan lampu. Nah, kalau udah masuk air begini, jelas kena itu. Nah, ini untuk cas aman. Ya. Sementara kita bisa lihat ya, tingkat korosi yang terjadi itu di sekitaran lampu, terutama LCD untuk di konektornya. Ya jelas karena kemungkinan ini nyemplungnya itu kan HP masih nyala ya, jadi konsletnya lebih besar. Oke, kita lepaskan satu persatu ya. Nah ini sebagai informasi ya buat teman-teman. Selama ini kalau saya itu nangani HP masuk air laut, itu harapan untuk sembuh itu kecil banget ya. Entah kenapa selalu begitu. Karena air laut ini kan mengandung garam ya, jadi itu yang menyebabkan komponen jadi banyak yang rusak. Dan belum lagi kameranya. Jadi sebetulnya ya kalau saya boleh beropini, mending beli mesin normal ya daripada memperbaiki seperti ini sih. Tapi itu kan hak customer ya, mungkin ada data atau gimana, yang penting ya mungkin seperti itu.
Nah, untuk pembersihan kita mesti angkat semua kaleng ya, supaya tahu di mana korosinya. Nah, untuk sementara waktu kita bisa lihat, jadi di sekitaran ini korosinya lumayan ya. Konektor LCD, lalu VBAT dari baterai itu gosong ya. Dan biasanya di IC cas juga kena biasanya ya. Pokoknya jalur VBAT yang dilalui itu biasanya merembet kena ya. Jalur VBAT itu di IC power, IC lampu, sama cas. Oke, kita cek ya konslet enggak. Kalau saya balik nggak boleh bergerak. Tuh, bergerak kan? Tuh. Berarti ini HP mesin ini konslet ya. Konsletnya parah ini. Jadi kalau kita cek dengan multitasker analog, dibolak-balik dia nyala lampu atau bergerak jarumnya, itu namanya konslet. Nah, ini saya mesti bongkar semua ya untuk cari tahu bagian mana lagi yang ada tingkat korosinya. Oke teman-teman, setelah saya buka ini di bagian CPU sama MMC, di bawah itu kan banyak kerak itu ya, kerak-kerak air laut itu. Wah, itu ganas loh, air laut itu bisa merusak jalur. Apalagi komponen IC, biasanya ini jelas bermasalah ini, dan ini harus dibersihkan. Oke teman-teman, ini sudah saya ukur, saya bersihkan semuanya ya. Kaleng saya angkat nih, lalu di IC power juga, area sinyal juga. Nah, yang ini untuk area CPU MMC ya. Di sini ada IC cas. Di sini juga korosinya parah banget. Lalu saya sudah dapatkan ya, ternyata itu kapasitor ini yang konslet ya. Sebelah sini ada kapasitor konslet. Setelah saya cabut, konsletnya hilang. Jadi ini kalau kita cek, kalau sebelumnya kan konslet ya. Nah, ini setelah saya cabut kapasitor sebelah IC cas ini ya, sebelah L ini. Sekarang kita akan cek kondisi mesin konslet apa enggak. Kalau kita balik, awalnya kan bergerak ya. Nah, ini sudah enggak konslet, tetapi masih belum sembuh. Saya coba nyalakan cas juga nggak bisa. Nah, ini biasanya efek masuk air laut itu ya, imbasnya itu lumayan parah teman-teman. Sekarang kalau kita bisa lihat, ini aja sampai gosong ya. Ini harus ganti. Lalu IC cas ini saya yakin juga harus ganti ya, karena konsletnya di sekitaran IC cas ini. Lalu IC power juga harus ganti. Belum lagi ini soket di LCD kan kena ini ya, kosong ya, tuh juga harus ganti. Nah, kemungkinan besar yang mesti diganti itu ada beberapa ya. IC power, IC cas biar lebih maksimal ya, soket konektor ini, lalu sama di LCD. Nah, itu yang mesti diganti. Nah, ini karena pemilik menyampaikan nanti mau dikonfirmasi dulu apa kerusakannya. Jadi apa ya, buat teman-teman ya yang HP-nya tuh masuk air, jangan ditunda-tunda ya, sesegera mungkin dibersihkan atau dibawa ke tempat servis.
apalagi air laut. Air laut kan mengandung natrium ya, artinya nanti ya kayak gini imbasnya tuh di jalur feedback semua kena ya rata-rata. Nah ini yang aneh sekarang tuh posisinya kalau saya nyalakan lampu LED-nya tuh auto on ya, langsung nyala ini. Padahal kalau kita cek kan nggak ada konslet, tapi ini langsung nyala. Oke, saat saya coba cas juga responnya itu gimana ya? Coba saya cas, tuh nggak ada respon ya, karena konsletnya di IC cas sama di kapasitornya, dan IC cas mesti kita ganti dulu. IC power biasa juga kena itu pasti, soalnya air asin tuh kayak gitu. Jadi lumayan ini untuk menyempurnakan ini atau membetulkan secara maksimal, kita harus ganti paling enggak minimal 2 IC ya, IC power, IC cas. Nanti kalau udah nyala ya berharap ini IC PA nya normal, sinyalnya normal. Lah kalau nggak normal tambah lagi IC sinyal, wah, itu kan tentunya memakan biaya ya. Jadi buat teman-teman kalau HP-nya masuk air laut, berlibur di pantai segala macam, jangan tunda-tunda, secepatnya ya bongkar sendiri atau langsung bawa ke tempat servis. Oke, ini mudah-mudahan pemilik nonton sekaligus konfirmasi ya, mau dilanjutkan atau tidak. Tapi yang jelas tadi sudah saya sebutkan ada beberapa komponen yang mesti diganti. Terima kasih, tetap semangat, sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.